Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fety Aisyah dalam SM Talk Inspirasi. Kali ini narasumbernya istimewa, paling enggak buat saya pribadi, karena mudah-mudahan ini menjadi pahala yang terus mengalir ya buat beliau. Amin. Karena selama 5 tahun saya menjadi host untuk acara beliau, saya tidak lagi punya rekening bank konvensional. Saya tidak lagi menggunakan kredit card, dan saya menjadi lebih berhati-hati ketika bertransaksi. Pasti sudah tahu ya siapa tamu saya hari ini. Alhamdulillah. Langsung saja saya sapa Ustadz Suherman Rosyidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang banget hari ini bisa ketemu Ustadz. Saya lebih senang dari yang Anda duga. Beneran tahu Ustadz? Ya, 3 years, 3 tahun saya tidak kesini ya. Masya Allah, ya, gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya siaran sama Ustadz selalu ada kejutan-kejutan. Masya Allah. Saya pun pernah ditegur oleh Ustadz di udara. Huh? Ingat nggak Ustadz? No. Nggak? Apa itu? Jadi waktu itu Ustadz itu menyampaikan tentang membership. Membership. Hukum dari membership di department store, Oh di gitu, apa ya, gitu. ya. Kemudian kan saya bilang itu kan berbayar Ustadz. Ustadz mengatakan haram gitu kan, Ya, tidak boleh ya. gitu ya. Sedangkan saya kan punya member card ini, member card itu. Terus saya bilang sama Ustadz, loh bukannya kan enak punya member card gitu. Bisa akhirnya kalau kita ngumpulin poin, kemudian kita bisa belanja, tapi nggak pakai uang lagi, pakai poin itu. Kemudian Ustadz di udara menyampaikan seperti ini. Jadi mitra muslim silakan ke studio hari ini dan melihat wajahnya Mbak Fety yang tidak terima. Gitu ya. Jadi Yuda jangan kaget ya, kalau siaran sama Ustadz itu selalu harus menyiapkan mental. Juga siap dengan pertanyaan-pertanyaan, karena beliau ini Masya Allah adalah dosen saya juga di S2 UNER. Manajemen ya, di manajemen. Dan beliau ini sebagai info yang mitra muslim ya, satu-satunya dosen yang memberi saya nilai B. Ketika saya menyampaikan begitu, apa komentar beliau? Harusnya itu C. Gitu ya, jadi nggak boleh marah. Kalau misalnya ngobrol sama Ustadz Suherman itu nggak boleh bawa perasaan, gitu ya. Karena beliau ini Masya Allah suka bercanda, tapi satu hal yang saya banyak pelajari dari Ustadz Suherman antara lain adalah beliau ini selalu bukan hanya on time, tapi justru early time ya, lebih awal gitu ya. Lebih awal selalu datang, dan uniknya lagi, pokoknya banyak lah. Tapi nanti ya kita cari tahu keunikan-keunikan dari beliau ini. Tapi di awal, Ustadz, 3 tahun, artinya berapa purnama ini nggak kesini? Ya selama COVID ini, subhanallah, ini menghalangi saya untuk datang ke sini ya. Padahal sini ini subhanallah ya. Ketika saya pertama kali dulu ke sini, saya itu merasa sebagai orang yang sangat kecil ya. Saya bisa apa begitu. Masya Allah. Kemudian saya kesini. Yang mengetes saya pertama kali, mengetes saya bisa bicara apa tidak di depan mic begitu ya. Itu adalah Ustadz Rifan. Ustadz Rifan. Ya. Ustadz Rifan itu adalah host pertama di Suara Muslim. Yang mengudara pertama itu Ustadz Rifan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu 12 tahun yang lalu loh mitra muslim. Masya Allahnya lagi, Ustadz Suherman ini narasumber yang sudah 12 tahun juga menjadi narasumber di Radio Suara Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Dan mungkin juga beliau bukan menjadi satu-satunya tujuan ya Ustadz ya, ketika begitu banyak pendengar yang merasa mendapat inspirasi, kemudian pencerahan dari Ustadz, dan kemudian berhijrah dari yang tidak melakukan transaksi secara yang lebih banyak ke riba, kemudian berhijrah untuk betul-betul menghindari riba. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Termasuk saya ini. Alhamdulillah. Ini kartu kredit tutup semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, 3 tahun tidak bisa siaran, maksudnya tidak bisa datang ke sini, tapi kemarin kan alhamdulillah bisa by phone, tapi datang belum. Hari ini pertama kali. Podcast pertama kali dihubungi Elsa untuk podcast hari ini, itu bagaimana perasaan Ustadz? Alhamdulillah. Yang ada di pikiran seperti apa? Jadi saya membaca BA itu mungkin tergesa-gesa gitu ya. Tulisan offline itu saya baca online. Ya gitu ya, online. Ngapain? Ya bilang gitu. Ya. Masih kebayang-bayang. Karena saya rindu tempat ini, saya rindu kalian ini ya. Betul itu. Saya baca online.
Ya, online lah. Sama Dani udah online saya, gitu ya. Tapi begitu, kemudian saya ngetik, nanti aku sholat di rumah aja. Habis sholat asar baru, karena saya pikir online. Tiba-tiba saya baca lagi, sudah hapus tuh. Selesai saya membaca WA yang agak panjang tadi itu, Masya Allah. Sudah saya jawab, ya. Begitu ya. Tapi kebayang nggak Ustadz, podcast itu kita punya ruangan seperti ini. Kalau dulu kan Ustadz biasanya siaran di callbox, seperti itu kondisinya. Jadi Ustadz ini Mitra Muslim, kalau 12 tahun yang lalu berarti kan masih kecil gitu ya. Suruh terus ya. Kemudian agak lebar. Nah sekarang kita punya ruangan yang cantik seperti ini. Betul. Pertama kali tadi gimana? Tidak. Ustadz? Jadi yang saya bayangkan ya di sana. Gitu. Ya. Callbox ya. Saya nggak tahu mau diapakan sama saya dia. Gini. Pokoknya datang ke sini tanggal 24 gitu, jam 15. Saya bilang ya, udah siap. Saya bilang Pokoknya gitu aja. Siap gitu. Terus tapi bayangan saya kesini, tapi tetap nggak tahu. Bahkan 5 menit yang lalu saya juga belum tahu mau diapakan saya ini ya. Ternyata apa ini belum tahu. Ternyata surprise gitu ya. Alhamdulillah. Ustadz, saya termasuk yang merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjadi host di Bincang Ekonomi Syariah. Ya meskipun namanya berubah-ubah ya Ustadz ya. Ya. Ekonomi Syariah, Bincang Ekonomi Syariah gitu ya. Dan banyak sekali saya rasanya kayak ya iya ditampar, iya dinasehati, iya ditegur, iya karena begitu banyak hal yang ternyata saya lakukan itu nggak sesuai dengan syariah. Astagfirullah wa atubu ilaih pokoknya. Alhamdulillah. Nah, berarti di awal dulu ketika siaran pertama kali itu dengan siapa Ustadz? Dina Ismail. Oh, Mbak Dina Ismail, Masya Allah, kemarin saya ketemu beliau. Oh, Alhamdulillah. Berarti dengan Mbak Dina Ismail, kemudian Dina Amalia. Ya. Terus Betty. Mbak Ais dulu bukan? Oh, Ais itu hanya intermediasi saja. Ya, pengisi saja sebelum petugas baru. Kemudian saya. Ya. Baik. Gitu. Dan saya Mitra Muslim alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi host selama 5 tahun. Ya. Masya Allah, di awal tuh saya termasuk yang grogi gitu Ustadz ya, karena Ustadz ini kan dosen saya. Ya. Dan kalau V dan juga Elsa Yuda kalau di kelas beliau ini kalau nggak boleh terlambat pokoknya. Oh iya. Nggak boleh terlambat. Dikunci dari luar gitu. Maksudnya nggak boleh masuk gitu. Ya. Nah hukumannya itu adalah mahasiswa yang terlambat itu saya minta untuk menutup pintu. Iya, menutup dari pintu luar. Dari luar. Jadi benar-benar nggak boleh terlambat. Dan kalau ujian itu semua dalam bahasa Inggris, Ustadz. Sampai katanya teman-teman itu ini ujian ekonometrika atau bahasa Inggris. Gitu katanya. Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kalau menurut Ustadz nih kan sekian lama 12 tahun siaran pagi dengan beberapa host, kemudian sekarang siaran malam. Mana yang lebih enak Ustadz? Pagi atau malam? Gini, ini posisinya kan beda. Pagi saya datang, malam saya di rumah. Ya. Kan gitu ya? Ya. Kalau sama-sama paginya, sama-sama datangnya, saya pilih pagi. Pilih pagi. Kalau sama-sama tidak datang, saya pilih malam. Oh, begitu. Ya. Tapi senang mana sih Ustadz siaran di rumah dengan siaran di studio? Kalau malam saya senang di rumah karena memang waktu itu bukan waktunya pergi. Oh iya. Ya, kalau saya pagi di sini kan dari kampus ke sini, jadi memang udah keluar dari rumah dari tadi. Setelah itu waktunya gitu. Pulang ya di rumah. Ya. Nah kalau malam misalnya saya harus datang ke sini, ya situ tak kuwetake kabeh gitu. Dan 12 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Ustadz. Tadi Mitra Muslim sebagai informasi juga Ustadz menyampaikan bahwa di awal ketika siaran dulu sempat menanam biji kurma. Oh iya. Itu 12 tahun yang lalu loh Mitra Muslim. Jadi kalau berkunjung ke Radio Suara Muslim di depan tuh ada 2 pohon kurma itu yang nanam tuh Ustadz Suherman. Ya. Ternyata. Dan kita waktu baru tahu itu sekarang ya. Kita baru tahu sekarang. Habis Ramadan saya ingat di halaman sebelah sana itu ada banyak biji kurma. Gitu. Terus saya ambil, saya tancapkan saja. Masya Allah. Tapi waktu itu memang dengan niat menanam, cuman tidak mempunyai lahan, tidak ada lahan. Gitu. Sedangkan sebelah sana itu masih ditutup waktu itu.
Ya. Oh, iya. Nah, itu saya tancapkan di situ. Itu. Saya juga nggak nyangka akhirnya tumbuh dua-duanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang paling dikangenin ketika siaran di studio, bukan waktu pandemi ya Ustadz ya, itu apa Ustadz? Oh, Masya Allah. Hospitality. Hospitality, Masya Allah. Hospitality. Ya, saya mengalami banyak sekali tempat kerja. Beberapa lah, bukan banyak sekali. Saya di bank pernah, di koperasi dan seterusnya begitu ya. Hanya di 2 tempat saya tuh merasa satu gitu dengan semuanya. Masya Allah. Seperti keluarga gitu ya? Iya, dihormati dan menghormati sewajarnya saja. Ya, tidak ada kesan dibuat-buat dan seterusnya. Itu di sini satu ya, dan satu lagi di sebuah bank BPRS di Gresik. Yang lain-lain itu tetap saja baik semuanya. Tapi yang hati merasa lega gitu ya, senang. Ya itu apa? Klik. Oh, klik ya. Oke. Bahasanya anak sekarang tuh saya anak muda. Nggak ngerti kok saya. Lebay, baper. Ini nggak ngerti kabeh aku. Ya. Gamon tahu nggak Ustadz? Hah? Gamon. Waduh, ini lagi ya. Gagal move on. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi itu yang paling dirindukan oleh hospitality. Hospitality. Ya, mudah-mudahan tepat kata yang saya katakan. But that's true. Gitu ya. Sehingga ketika pandemi, lalu saya tidak datang ke sini, bahkan acara itu di-cut memang, ditiadakan. Itu saya 2 apa 3 kali itu nelfon Elsa. Masya Allah. Elsa, saya takut saya ini melupakan wajib. Enggak Kak Ustadz, bukan melupakan wajib, memang enggak dibuka gitu ya. Waktu 2-3 kali. Karena hati saya itu meronta-ronta. Ingin ke sini. Nah, karena pandemi juga, ya Allah ya. Saudara sekalian, saya itu mau kalau lewat sini mau mampir nggak berani. Masya Allah. Takut ini kan pandemi, bukankah kantor sengaja dikosongkan? Jadi saya nggak boleh datang gitu. Sampai satu saat saya nekat ke sini, Bismillah, paling-paling diusir gitu saya, gitu. Iya. Hari Jumat saya. Hari Jumat. Habis Jumat. Masya Allah. Gitu. Ya itu saya sebetulnya berkali-kali ke sini gitu. Kadang-kadang itu saya lambatkan mobil atau saya berhenti di depan situ. Tapi cuma noleh aja, lalu saya jalan lagi. Sekali lagi, karena menyangka ini kantor sengaja dikosongkan, semua acara ditiadakan. Jadi orang luar nggak boleh masuk gitu loh. Ini pikiran saya itu. Memang di awal-awal seperti itu, Ustaz. Jadi betul-betul kita memang membatasi, bahkan untuk semua narasumber tidak ada yang datang. Kemudian tahap berikutnya kita di lain ruangan seperti ini dengan narasumber. Sekarang sudah mulai bisa masuk gitu. Ya, alhamdulillah. Ustadz, kalau namanya hidup kan ada enak ada nggak enak ya, ada yang senang ada yang nggak senangnya. Yang tidak enak di seorang muslim apa, yang tidak menyenangkan, yang buat tidak nyaman itu apa Ustadz? Ini kalau saya ngomong ini nanti Anda menyangka saya mengada-ada. Tetapi saya ingin mengatakan tidak ada. Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Masya Allah. Ya, jadi bayangkan saja hari raya pas Selasa saya datang. Masya Allah. Ada hari raya Selasa. Waktu itu Selasa kan saya, giliran saya. Nah waktu hari itu Selasa, hari raya jatuh di hari Selasa, gitu. Tahun berapa Ustaz? Lupa saya tahunnya. 2 kali, 1 kali Idul Fitri, 1 kali Adha. Idul Adha. Tetap mau on air? Oh iya, saya datang. Karena datang ke sini itu satu hal yang lain ya. Kalau saya datang ke fakultas itu seperti menjalani kewajiban. Kalau ini seperti gitu, seperti dan melepaskan beban. Kalau di sini enggak. Saya datang ke sini. Sebab itu, Ustadz gimana nanti ini hari raya? Enggak apa-apa, saya datang. Saya datang hari raya ke sini. Pernah juga yang sering terjadi, bukan sering ya, beberapa kali itu kalender merah. Oh iya. Ya, itu pas Selasa. Ya saya datang. Saya memang belum pernah saya merasa bekerja seperti itu, dalam tanda petik ya, bekerja. Saya nggak tahu perasaan saya apa. Seperti pulang ke rumah sendiri atau apa ya? I don't know, gitu. But that's real, gitu.
Kalau soal saya tidak pernah terlambat itu memang saya sudah sengaja diri saya sendiri tidak akan pernah terlambat dalam semua undangan. Masya Allah. Terlambat dalam arti saya sengaja terlambat gitu ya. Kalau tidak sengaja mungkin karena jalannya macet atau apa itu lain. Tapi memang enggak. Tapi yang selain daripada itu, coming here is different. Masya Allah. Dan itu betul. Dan saya mempunyai beberapa bukti gitu. Salah satu di antaranya ya, buktinya dia. Jangan dikira mengasuh acara ekonomi syariah itu ringan. Ya, mula-mula ringan. Hari pertama, hari kedua. Ya, berikutnya ketika sudah penanya itu makin banyak, makdek saya. Sampai nyimpan pertanyaan kan Ustadz? Sampai nyimpan pertanyaan, makdek ternyata ilmu saya begitu ceteknya, tidak bisa jawab pertanyaan itu. Masya Allah. Nah, sengsara saya, yaitu membuka buku di rumah. Inilah yang menyebabkan saya merasa berhutang budi kepada radio ini. Masya Allah. Yaitu saya diundang ke sini, itu yang untung tuh saya. Masya Allah. Ilmu saya pertama karena saya dipaksa belajar. Saya membaca, saya bertanya kepada ulama. Gitu. Kiai, ini kalau ada pertanyaan begini bagaimana gitu. Saya bertanya itu kepada ulama. Dan itu berlangsung berapa lama. Ya, sehingga khazanah pengetahuan saya itu sedikit demi sedikit bertambah gitu ya. Nah, setelah itu lalu merasa stabil seperti sekarang ini udah enteng aja saya Tapi dulunya tidak. Di sini kelihatannya saya seperti lancar menjawab. Ya, kadang-kadang kehidupan saya itu saya bayangkan seperti pelawak-pelawak Sri Mulat gitu. Ya. Kenapa mereka begitu? Membuat orang lain tertawa, tapi mereka sendiri belum tentu sedang bergembira. Masya Allah. Ya, kadang-kadang mereka sedang bersedih, tapi harus tetap melucu. Gitu. Saya juga berpikir, iya, saya bersedih, tapi harus tetap gembira tapi sebetulnya kesedihan saya itu kesedihan karena harus belajar. Memang harus belajar ilmunya masih kurang. Tapi hasilnya menggembirakan saya. Once again. Orang menyangka saya di sini membantu radio Suara Muslim. Sebetulnya radio itu yang membantu saya. Masya Allah. Gitu. Karena dengan begitu banyak ilmu saya dapatkan. Nah, orang yang tidak ada yang maksa saya. Gitu. Yang maksa para mitra Muslim itu. Ya, kadang-kadang juga host ini kurang kerjaan juga, nanyai yang aneh-aneh gitu ya. Dia produsernya Ustadz. Hah? Dia produsernya. Saya tinggal baca apa yang ditanyakan produser. Mitra Muslim berarti Ustadz. Tapi benar ya Elsa, Fidelita, Yuda dan juga Ustadz. Banyak hal-hal yang Masya Allah ya ketika kita siaran di Bincang Ekonomi Syariah seperti di awal tadi saya sampaikan, saya merasa amat sangat ditolong ya oleh acara ini karena dari acara ini saya betul-betul bener banget betul-betul membuat saya itu hijrah gitu, hijrah secara total. Insya Allah mudah-mudahan doakan ya Mitra Muslim ya. Tapi Mitra Muslim banyak hal unik juga dari Ustadz Suherman ini. Kalau Ustadz tadi kan bilang nggak ada hal yang membuat tidak nyaman. Kalau kita host dan produser itu sering dibikin deg-degan oleh Ustadz. Karena apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa Ustadz? Kira-kira apa ya Mitra Muslim? Saya tahu. Apa V? Coba V. Tulis di komen. Tulis di komen. Ketika jeda sering hilang. Oh iya. Apa? Oh. Sudah sejak dulu. Ketika jeda sering hilang Mitra Muslim. Ya betul. Jadi sudah mau on air lagi. Narasumber kemana? Elsa gitu. Jadi Elsa berlari-lari mencari Ustadz. Kenapa begitu Ustadz? Saya ini tidak bisa duduk diam, tidak ada yang saya kerjakan. Untuk podcastnya nggak ada iklan. Iklan ini termasuk ya salah satu bukti ketidak bisa diamannya Ustadz Suherman itu hasilnya ini Mitra. Ya Masya Allah ya, tulisan I love 93,8 FM Masya Allah. Dan ada beberapa juga karya Ustadz Suherman, ada masjid, kemudian ada seperti ini lagi juga gantungan kuncinya di mobil Masya Allah. Kalau sudah mendengar ceramah seorang kiai gitu ya, semenarik apapun itu saya tidak bisa diam di tempat.
atau there must be something that I can play with it, gitu ya. Sesuatu yang dapat saya kerjakan dengan tangan saya, entah nulis, entah melipat-lipat kertas atau apa, itu harus ada. Kalau tidak ada tuh saya pergi. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan loh Mitra Muslim sama ini ada kertas, ada ballpoint, tapi karena beliau merasa hari ini pasti sibuk ya di podcast. Dan sebagai informasi juga ini Elsa, V dan juga Yuda, Mitra Muslim semuanya. Kalau lagi siaran sambil menjawab itu beliau kalau misalnya saya ngomong gambar. Digambar, pokoknya gambar segala macam gambar. Kemudian kalau sudah selesai siaran nih, Mbak Betty, jadi gitu. Rangkuman hari ini bukan. Gambar. Bukan. Jadi gambar, Masya Allah ya. Tapi begitu banyak, tadi kan Ustadz menyampaikan ternyata ada sebuah kesadaran besar ketika pertanyaan semakin banyak, semakin berat. Ilmu saya ternyata kok masih cetek, saya perlu banyak belajar. Betul, Tema yang paling bikin deg-degan, Ustadz Suherman, gak bisa jawab nih. Atau kayaknya saya harus belajar lebih banyak lagi, itu tema apa Ustadz? Gini, tema-tema kontemporer ya. Jadi seberapapun banyaknya pengetahuan saya, ya tentu tidak sedikit yang hal-hal baru yang saya tidak tahu. Betul. Ya, saya pernah ditanya Mbak Fetty ini sendiri sebagai host waktu itu mengatakan kalau kupon Ustadz, bingung saya kupon itu apa? Ya, ketika kita membicarakan kartu membership ya segala macam itu ya. Membership gimana? Membership kalau pakai iuran dan haram. Gitu ya. Kalau kupon, waduh, kupon tuh kayak apa? Gitu. Kalau udah membeli sekian, maka dikasih kupon satu. Kalau ya itu boleh dikumpulkan satu saat nanti ditukarkan gitu. Gimana kalau itu? Dek saya, nggak bisa jawab saya. Ya, alhamdulillah itu pertanyaan bagus waktu itu. Saya bilang pertanyaan bagus. Akan saya jawab minggu depan. Kan sekarang waktunya udah habis gitu. Padahal belum gitu. Sambil lirik jam terus gitu ya Ustaz ya. Itu salah satu. Jadi hal-hal kontemporer, hal yang sangat yang baru gitu ya. Yang perkembangan baru begitu. Itu ya memang membuat saya terkejut. Kemudian saya baru sekarang ya Ustadz ya, banyak apa e-commerce, hal yang digital, seperti itu kan. Tetapi karena ini ya, karena Suara Muslim ya. Tadi sudah saya bilang saya jadi banyak sekali membaca gitu ya. Jadi kurang lebih begitu, bolehlah saya katakan sekarang ini, mudah-mudahan tidak bisa dinilai sombong ya. Pembacaan saya itu sudah kakean gitu loh. Masya Allah. Lebih dari, karena memang saya baca terus, belajar terus membaca. Bahkan 2 buah buku tebal itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya memaksa saya membaca. Saking hati-hatinya gitu ya, saking hati-hatinya. Satu Ustadz menyampaikan Mbak, kalau ada teguran dari Dewan Syariah misalnya disampaikan gitu ya. Artinya beliau sangat terbuka gitu Mitra Muslim. Kemudian juga sampai hal-hal detail seperti hati-hati loh ngecas handphone di masjid gitu ya. Nah itu kan bikin kita kaget ya Elsa ya. Sering banget kita ngecas handphone di masjid. Nah itu juga menjadi perhatian dari Ustadz gitu. Jangan-jangan uang yang disumbangkan dari donatur atau orang-orang yang berinfak di masjid itu tidak termasuk. Tidak untuk itu. Free. Kemudian, jadi gimana dong solusinya? Nah, salah satunya waktu itu kalau nggak salah Ustadz sampaikan juga ngasih infak gitu. Ngasih infak jangan lupa, gitu ya. Ya iya. Hati-hati karena, Masya Allah, seberapapun juga harta yang masuk ke dalam kantong kita pasti menjadi pertanyaan di hari kiamat. Karena itu soalnya itu. Ya. Tapi ada hal yang lucu, menarik yang diingat oleh Ustadz Suherman berkaitan dengan interaksi bersama teman-teman di kru Suara Muslim nggak, Ustadz? Ada. Apa tuh misalnya? Ya itu ketika Anda melayat ibu saya wafat itu. Kenapa Ustadz? 3-4 orang datang. Elsa, siapa lagi itu? Banyak sih. 4 orang. Ya, saya kenal semua, kecuali satu. Gitu. Yang ini anak baru ini ya. Ini siapa? Kok bisa seperti itu Ustadz? Ya, ingat saya. Saya enggak ingat Anda sama sekali. Ini pegawai baru, masih muda, masih anak-anak. Ya Allah. Betul. Kok bisa gitu ya? Mungkin karena biasanya kita kalau ketemu kan saya sudah duduk di di kursi. Jadi yang 3 itu saya sapa, yang ini tidak.
Gitu. Jadi saya sudah ngucapin ucapan duka cita, Ustadz Herman itu tidak kenal sama saya Mitra. Iya. Padahal waktu itu sudah berapa tahun jadi host ya? Ya sudah lama. Sudah lama. Tahun gitu 2 tahun ya. Masya Allah. Masya Allah. Betul jadi apa? Enggak tahu siapa. Enggak berani enggak tahu siapa ini. Iya, dan suasananya kan suasana gitu. Ya. Coba suasana biasa, saya bilang siapa Anda gitu. Langsung poin. Iya. Ustadz, ini saya dapat bocoran nih dari Elsa bahwa Ustadz itu kalau mau memulai semua aktivitas, pakaian segala macam tuh disiapkan oleh istri. Ya. Masya Allah. Warnanya matching atau enggak. Kemudian hari ini pakai apa, itu semua disiapkan oleh istri. Do you know why? Kenapa? You do know that. Ya. Tahu saya. Karena saya buta warna. Ini warnanya apa Ustadz? Yang saya pakai meja jilbab? Ya hitam lah, hitam semua. Ya, apa bukan hitam? Hitam kan? Merah marun. Alhamdulillah. Jadi itu hal unik lainnya dari Ustadz Suherman yang mitra Muslim. Beliau ini buta warna ya? Ya. Jadi buta warna total atau? Enggak, sebagian. Maksud saya begini. Jadi kalau saya melihat isi ruangan ini, saya tahu ini berwarna-warni dan kelihatan berwarna-warni. Tapi kalau dihitung misalnya ya, jumlah warna yang saya lihat pasti lebih sedikit dari jumlah yang Anda lihat. Misalnya sekarang ada 16 warna gitu ya, di saya hanya kelihatan 4 atau 5 gitu aja. Ustadz juga pernah cerita loh, Elsa, Fidelita dan juga Yuda, mitra Muslim semuanya, ketika di bandara, Ustadz sedang antri mau check-in, ya. Kemudian Ustadz kan ngomong apa gitu ya, terus ada seseorang yang mendekati Ustadz dan mengatakan Ustadz Suherman ya. Ya betul. Jadi mengenal suara Ustadz, padahal nggak pernah ketemu. 2 kali itu terjadi, ya. Mengenali karena mendengar suara. Kan Ustadz menyampaikan apa gitu ngomong. Saya bilang kopernya tadi udah bawa sini belum gitu. Oh ya Allah. Itu tiba-tiba, anak udah sana balik lagi. Ustadz Suherman ya, gitu. Ya, dari mana? Anda siapa? Saya tanya gitu. Oh, saya pendengar. Kok tahu kalau saya? Suaranya Ustadz. Masya Allah. Saya heran. Ya. Oke, sekian banyak. Kalau seingat saya kalau siaran sama Ustadz itu kan pertanyaan itu Masya Allah ya Ustadz ya. Sampai nyimpan. Dan Ustadz selalu pesan sama saya mitra Muslim, jangan sampai ada satupun yang tidak dijawab. Ya, betul. Sedangkan waktunya kan terbatas. Pasti harus disimpan dan numpuk terus sampai ke minggu-minggu berikutnya. Apapun materi yang disampaikan Ustadz, bahkan hal-hal yang mungkin kontemporer banget, itu tetap pertanyaannya sangat banyak. Nah, apa harapan Ustadz untuk mitra Muslim dulu? Masya Allah ya, saudara kalian, subhanallah. Tidak ada lagi kecuali istiqomah. Ini adalah jalan dakwah, dan dakwah itu kewajiban semua orang. Ya, it is on our shoulders here. Ya, laki perempuan semuanya. Apapun peran kita, walaupun penyiar, walaupun produser, walaupun pembuat kopi, pembuat kopi, ya, siapa saja. Ya, istiqomah. Dan istiqomah itu seperti yang saya alami ya. Mudah tercapai apabila hati kita gembira. Our heart is there, is tuned in there. Tapi yang saya katakan itu benar. Saya kesini itu berbeda dengan saya datang ke kantor. Ke kantor saya rutin datang, memang itu kewajiban. Gitu. Kesini nih more than kewajiban, lebih dari kewajiban. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu tadi untuk mitra Muslim. Kalau untuk suara Muslim, Ustadz kan mulai awal, sejak benar-benar dari awal 12 tahun yang lalu, kemudian melihat perkembangannya seperti sekarang ini. Saya di sini yang paling tua. Dari host-hostnya saya itu sekarang yang paling tua nih Ustadz. Yang paling muda saya nggak kenali karena ini anak muda, anak kecil ini. Saya sudah 8 tahun di sini Ustadz ya. Artinya kan betul-betul melihat perkembangan yang luar biasa dari suara Muslim. Harapan Ustadz untuk radio suara Muslim. Gini ya, ada satu yang saya kagumi. Mungkin pandangan saya tidak luas ya, sempit karena yang saya ketahui cuma sedikit. Yaitu Pak Irwit. Dulu kan dia CEO di sini. Ya, pada waktu itu maka
Radio Lumajang, Tulungagung, Tuban, mana lagi? Madiun. Gitu ya. Itu bisa dirangkul. Begini. Saya membayangkan, seandainya mungkin saya tidak bisa melakukan seperti itu. Ya. Kemudian saya bertemu dengan beliau, Pak Irwit lagi, di Fakultas Ekonomi. UNER. Gitu ya. Sebelum kedatangan Pak Irwit ke sana, maka host di sini selalu mengatakan, telah hadir bersama kita Ustaz Suherman Rosyidi, titik. Tidak dari UNER, tidak. Itu. Sampai rektor saya, Pak Fasih, waktu itu marah-marah. Radio Suara Muslim itu maunya apa? Kamu tuh kan pegawai saya, memakai pegawai saya harus menyebut nama UNER gitu. Sudah saya bilang gitu. Tapi mereka mengatakan, memang yang kami undang bukan pegawai UNER, tapi seorang bernama Ustaz Suherman Rosyidi, katanya begitu. Kata kawan-kawan di sini. Gitu. Pak Fasih itu 2-3 kali mengatakan begitu. Apa pegawaiku sih? Gitu katanya. Uang gawe pegawaiku gak nyebut nama UNER itu apa karepe begitu. Ini Pak Fasih itu, Pak Rektor tuh. Nah, sampai Pak itu ke sana. Lalu secara resmi, saya nggak tahu ya, tertulis apa tidak, ada kerjasama dengan Fakultas Ekonomi. Sejak itu disebut Fakultas Ekonomi. Itu. Jadi ini program bincang ekonomi syariah kerjasama dengan. Setelah rektor ganti. Rektor lama ngamuk lagi. Dulu waktu saya kok gak ada nih. Kamu. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Juga sering diundang di Oh iya. Dan disebut dia rektor UNER kan? Ya. Itu baik. Yang dia marah itu karena saya. Gak disebut UNER gitu loh. Tapi sampai sekarang akhirnya terus disebutkan. Ya, sekarang disebut ya. Maka itu yang saya kagumi itu, saya menyebut Pak Irwit itu adalah Om Bojangkai. Ya. Jadi tahu saja kemana dia harus lakukan itu. Ya. Sampai Jawa Tengah sekarang ya. Ya ada Jawa Tengah. Dan pendengar kita itu around the world gitu. Jadi di luar negeri juga banyak. Ya, beberapa pertanyaan itu dari Hong Kong, pernah dari Kanada ada. Masya Allah. Ya, betul. Iya, kayaknya pokoknya kalau ngobrol sama Ustadz Suherman itu kayaknya seru banget gitu. Banyak hal yang bisa kita korek dari beliau, tapi waktunya terbatas, Ustadz. Alright. Ini kan yang berkali-kali saya katakan. Kalau banyak utang pertanyaan itu selalu saya mengatakan, memang acara ini kurang jamnya, mestinya itu 15 jam atau berapa miliar. Harusnya 15 jam ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini padahal benar-benar tadi di awal tuh beliau tidak dikasih tahu nih mau ditanya apa. Sampai. Ya, alhamdulillah. Tapi kita masih punya satu sesi lagi nih Ustadz. Yes. Ya, itu ada games yang harus dijawab. Ini atau itu. Setelah ini ya, Mitra Muslim nanti akan segera kembali bersama Ustadz Suherman Rosyidi. Ya, kembali lagi dalam SM Talk Inspirasi bersama Ustadz Suherman Rosyidi. Saya Feti Aisyah bersama Anda. Kita sudah sampai pada games ini atau itu. Jadi kopi atau kue Ustadz? Tadi nggak ada kue ya, sekarang ada kue. Iya, betul. Jadi gamesnya ini Ustadz harus dijawab dengan cepat. Pilih ini atau itu. Jadi nanti saya bacakan 2 pilihan, kemudian Ustadz pilih salah satunya dan memberikan alasannya. Tapi nggak boleh pilih atau. Maksudnya? Ini atau itu kan? Harus ya. Sekali-sekali ngerjain ya. Gantian. Ya. Ada beberapa pilihan ya Ustadz. Nomor 1, Ustadz memilih menunggu atau ditunggu. Alasannya apa? Menunggu. Kenapa Ustadz? Karena ditunggu itu menyengsarakan orang. Ditunggu menyengsarakan orang. Ya. Masya Allah. Itu sebabnya Ustadz selalu on time ya. Bahkan lebih awal datang. Ya, kalau saya tidak on time, orang lain gelisah. Ya. Gitu. Betul. Jadi itu alasannya. Baik. Nomor 2, mudah marah atau mudah mengeluh. Mana yang lebih bisa dimaklumi? Maklumi. Dimaklumi. Mudah marah atau mudah mengeluh? Nggak boleh nggak dua-duanya loh ya. Salah satu. Ya, yaitu mudah menahan diri. Nggak boleh. Nggak boleh. Pilih salah satu. Mudah marah
Ketemu dua orang nih, yang satu mudah marah, yang satu mudah mengeluh. Mana yang menurut Ustadz lebih bisa ditolerir, dimaklumi? Mudah marah. Mudah marah. Kenapa Ustadz? Karena marah itu satu. Enak dengerin orang marah-marah terus Ustadz. Ya betul. Tapi marah itu satu ledakan, sedangkan mengeluh itu satu proses. Oh, Masya Allah. Jangkanya panjang. Kalau marah itu saat meledak, ya habis itu kalau misalnya kita bisa bicara atau kita bisa sadarkan dia dan seterusnya bisa segera sembuh. Kalau mengeluh itu terus, mungkin setelah pulang nanti dia masih mikir. Ya. Oh, baik. Yang ketiga, optimis tanpa siapkan apapun atau pesimis selalu was-was persiapan yang berlebihan? Oh, yang pertama. Yang pertama. Ya. Optimis tanpa siapkan apapun. Ya. Alasannya. Banyak membaca membuat Anda siap, ready, gitu ya. Dan menulis membuat Anda pasti. Itu saya pegang betul-betul. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, di dalam meeting apapun juga, saya harus menyiapkan sesuatu lebih dari yang diperlukan. Oh, jadi untuk next time kalau misalnya belum mempersiapkan sesuatu tapi optimis bahwa udah siap gitu. Ya, saya harus siapkan, nanti akan berbicara soal itu. Maka saya harus tahu masalahnya. Saya ini dipengaruhi atau diinspirasi gitu oleh pendiri Pondok Pesantren Gontor, Kiai Zarkasi, yang salah satu nasihatnya adalah jika Anda mengajar, maka merasalah seperti profesor walaupun Anda bukan profesor. Artinya kerahkan semua kemampuan. Pengetahuan, gitu. Ya, so make you ready for everything. Gitu. Ya. Masya Allah ya, ini berarti optimis saja meskipun tidak menyiapkan apapun daripada pesimis, was-was, persiapan macam-macam tapi masih pesimis juga. Oke, pertanyaan keempat, sebuah posisi atau sebuah kontribusi mana yang kontribusi? Pasti ya. Masya Allah. Kontribusi. Ya, alasannya gitu ya. Kontribusi sudah pasti membawa perbaikan, lebih tinggi lagi pahala. Masya Allah. Sedangkan posisi belum tentu. Belum tentu. Walaupun posisi itu penting, walaupun penting. Tapi kalau harus milih mana? Pilih kontribusi. I can contribute even if I don't have any position. Iya betul gitu. banget. Betul banget. Ya. Jadi beliau yakin bahwa bisa berkontribusi meskipun tidak punya posisi gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kelima Ustadz. Ustadz lebih suka memuji atau dipuji? Memuji. Memuji. Ya. Mengapa? Karena happiness comes by loving more than by being loved. Masya Allah. Ya. Baik, itu sudah terjawab ya. Oh, kelas bahasa Inggris ini ya? Apa? Ya, bahasa Inggris seperti biasa kan. Ya. Apa tadi terjemahnya ya? Pokoknya begitu. Happiness comes by loving more than by being loved. By giving more than by being given. Iya. Itu ya. Jadi kita itu lebih bahagia ketika memberi daripada diberi. Ya betul. Kita lebih bahagia ketika mencintai daripada dicintai. Ya betul. Betul. Baik, Ustadz lebih memilih orang yang jujur atau orang yang setia? Aduh, dua-dua aja deh kayaknya. Salah satu. Jujur atau setia Ustadz? Boleh memperjelas. Apakah jujur itu maksudnya jujur tidak setia dan setia itu artinya setia tidak jujur? Gimana Esa? No explanation. Tidak ada penjelasan. Iya. Pilih jujur atau setia? Ya. Ini ya. Yang bikin pertanyaan GMB. Tahu Elsa GMB? Gak main belajar. Ya. Jujur apa setia ya? Seketika itu juga saya membayangkan istri saya. Istri saya memiliki dua-duanya. Pastinya. Jadi tapi bagaimana? Ketika Ustadz berhadapan dengan orang, dua orang mungkin rekan kerja atau mungkin siapa, anak buah atau siapa, jujur atau setia? I cannot say that because karena kalau dia itu jujur tapi nggak setia. Susah juga. Iya. Oke. Berarti jawabannya itu 5 kata, 5 huruf. Apa itu, Ustaz? EMBUH. Embuh. Embuh berarti jawabannya Elsa. Ya sudahlah, nggak apa-apa. 2 pertanyaan lagi Ustadz. Banyak berbicara untuk menjelaskan atau banyak mendengarkan untuk memahami? Yang kedua. Karena Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa Allah menciptakan bagimu 2 telinga dan 1 mulut. Masya Allah, benar.
Ya. Lebih banyak memahami dengan mendengarkan. Ya. Dan jangan berbicara sebelum mendengarkan banyak-banyak. Artinya cukup mendengarkan, artinya cukup berbekal. Ya, ya. Gitu ya. Seperti memotong pembicaraan itu kan juga tidak. Wah, itu paling anti saya memotong pembicaraan. Ya. Baik, ini berkaitan dengan keseharian kalau lagi siaran juga nih. Ustadz lebih suka penanya yang belum tahu sesuatu dan minta dijelaskan, atau penanya yang mengetahui sesuatu yang diyakini dan berniat mengkritik? Sebetulnya sama saja sih. Gak bisa, terpaksa saya mengatakan begitu. Harus milih salah satu, tapi terpaksa, karena begini, dua-duanya bermanfaat. Yang satu yang belum bertanya, yang satu walaupun dia sudah tahu sebetulnya mau bertanya, tapi saya menyangka baik, dia itu ingin menerangkan kepada orang banyak, tapi tidak punya media, maka dia pakai saya. Itu, maka itu baik juga gitu. Tapi kalau disuruh memilih, ini ya. Lima kata tadi. Yang 5 kata. 5 huruf. Harus siap Elsa. Kalau 5 huruf sama Ustaz Suherman harus siap dengan jawaban yang mengejutkan. Gitu ya. Masya Allah. Udah selesai nih kayaknya, udah 8 pertanyaan dan semuanya sudah dipilih. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz hari ini. Ini podcast yang seru untuk saya. Alhamdulillah, alamin. Dan bukan hanya seru, tapi insya Allah banyak sekali manfaatnya. Ada insight yang terus mengingatkan kita untuk bermuamalah dan melakukan transaksi secara Islami sesuai dengan syariah. Sekali lagi terima kasih Ustadz, sehat selalu, salam. Amin, Allahumma amin, barakallah, amin. Untuk kalian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra muslim, sampai ketemu lagi ya di SM Talk inspirasi berikutnya yang insya Allah banyak sekali memberikan inspirasi dan motivasi baik bagi kita semua. Terima kasih, saya Vita Isya pamit undur diri bersama Elsa, produser, dan juga Yuda Setiawan, kameramen di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.